Lantai keramik dingin yang kupeluk terasa lebih hangat daripada tatapan mata Mas Ardi, suamiku. Udara subuh baru saja merayap masuk melalui celah ventilasi, membawa aroma embun dan tanah basah. Namun di dalam rumah ini, udaranya pengap oleh kebencian yang tak terucap. Aku menarik napas perlahan, mencoba menenangkan gejolak di perutku yang bukan hanya karena janin berusia 4 bulan yang sedang berenang di sana, tetapi juga karena asam lambung yang naik akibat cemas dan lapar. Namaku Laras. Wajahku? Mungkin seperti yang dikatakan ibu mertuaku, wajah desa, lusuh, tak berkelas. Kulitku sawo matang, sedikit gelap karena aku tak pernah punya waktu atau uang untuk membeli losion mahal. Rambutku panjang, seringkali hanya kuikat seadanya dengan karet gelang. Tanganku kapalan, bukti nyata dari pekerjaanku setiap hari, menggosok, mencuci, mengepel, dan memasak. Aku adalah istri Mas Ardi, namun statusku tak lebih dari seorang pembantu rumah tangga tanpa bayaran. Kami menikah 3 tahun lalu. Aku, seorang gadis yatim piatu dari desa yang lugu, terpikat oleh janji manis Mas Ardi, seorang pegawai kantoran di kota yang saat itu sedang ada proyek di dekat desaku. Dia bilang dia mencintai kesederhanaanku. Ternyata, dia hanya mencintai tenagaku yang bisa diperas habis-habisan. Setelah menikah dan diboyong ke rumah mertuaku, topeng itu perlahan terlepas. Kesederhanaan, yang dia puji kini menjadi bahan cemoohan. Kekampungan, begitu ibu mertuaku sering melabeliku. Setiap hari adalah rutinitas yang sama. Aku bangun sebelum azan subuh, menyiapkan sarapan untuk Mas Ardi dan ibunya. Lalu aku akan mencuci pakaian mereka, dengan tangan, karena mesin cuci dianggap boros listrik. Setelah itu, aku akan membersihkan seluruh rumah yang cukup besar ini, dari teras depan hingga dapur belakang. Siangnya, aku memasak makan siang. Sorenya, aku menyetrika. Malamnya, aku menyiapkan makan malam dan setelah itu mencuci piring-piring kotor. Aku baru bisa merebahkan punggungku yang pegal di atas kasur tipis di kamar kami jauh setelah tengah malam, setelah memastikan semua pekerjaan selesai dan tak ada lagi yang bisa mereka keluhkan. Mas Ardi? Dia tak pernah membelaku. Dia akan duduk manis di sofa, menonton televisi atau bermain ponsel, sementara ibunya menyemburkan perintah dan cacian kepadaku. Laras, lantainya masih kotor. Mengepel itu pakai tenaga. Laras, masakanmu ini hambar. Kau mau meracuni anakku. Dan Mas Ardi hanya akan melirikku sekilas dengan tatapan jengah, seolah keberadaanku adalah sebuah aib yang memalukan. Harapan sempat bersemi saat aku tahu aku hamil. Aku membayangkan, kehadiran seorang anak akan melunakkan hati mereka. Seorang cucu untuk ibu mertua, seorang penerus untuk Mas Ardi. Mungkin mereka akan mulai melihatku sebagai manusia, sebagai bagian dari keluarga. Aku sampaikan kabar itu pada suatu malam, dengan hati berdebar. Mas Ardi hanya menatap perutku datar. Baguslah. Semoga saja anaknya tidak mirip kau, ujarnya dingin sebelum membalikkan badan dan tidur. Ibu mertua lebih parah. Hamil? Merepotkan saja. Awas kalau kerjaan rumah jadi terbengkalai. Dan jangan harap aku mau mengurus bayi bau itu nanti. Harapanku hancur berkeping-keping. Kehamilanku tidak mengubah apapun, malah memperburuk segalanya. Mual di pagi hari dianggap sebagai alasan malas-malasan. Kelelahanku dianggap sebagai drama. Mereka tak peduli. Aku harus tetap bekerja seperti biasa, bahkan lebih keras, karena kini ada satu mulut lagi yang harus diberi makan, meski janin ini tak pernah mereka inginkan. Puncak dari penderitaanku datang sebulan yang lalu, dalam wujud seorang wanita bernama Riana. Dia cantik, modis, dengan kulit putih terawat dan bibir merah menyala. Dia adalah rekan kerja Mas Ardi. Awalnya, dia datang sebagai tamu. Lalu semakin sering. Dan akhirnya, Mas Ardi dengan tanpa rasa bersalah mengumumkan bahwa Riana akan tinggal bersama kami untuk sementara. Kantornya sedang ada proyek besar di dekat sini, apartemennya terlalu jauh, begitu alasannya. Alasan yang kuburan besar. Riana menempati kamar tamu yang paling bagus, yang jendelanya menghadap ke taman. Sementara aku, istri sahnya yang sedang mengandung anaknya, tidur di kamar sempit di sebelah gudang. Sejak Riana datang, aku bukan lagi hanya pembantu, aku adalah pesuruh pribadinya. Laras, tolong ambilkan tasku di mobil, atau,
Laras, buatkan aku jus alpukat tanpa gula, atau, Laras, bajuku yang ini tolong dicuci pakai tangannya, bahannya mahal. Semua itu diucapkan dengan senyum manis yang menyiratkan perintah mutlak, seringkali di depan Mas Ardi dan ibunya yang hanya tersenyum puas. Aku menjadi bayangan di rumahku sendiri. Suamiku kini tidur di kamar tamu bersama Riana. Mereka tak lagi sembunyi-sembunyi. Suara tawa mereka di malam hari menjadi pisau yang mengiris-iris hatiku. Ibu mertua memuja Riana setinggi langit. Calon menantu idaman, begitu katanya suatu kali, cukup keras agar aku bisa mendengarnya dari dapur. Cantik, pintar, sukses, tidak seperti yang satunya, modal tampang desa saja. Aku mencoba bertahan demi anak dalam kandunganku. Aku menelan semua hinaan, mengabaikan semua pemandangan menyakitkan. Aku berdoa setiap malam, berharap keajaiban datang. Namun, Tuhan sepertinya punya rencana lain. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, seolah langit ikut menangisi nasibku. Aku baru saja selesai mencuci piring terakhir saat Riana menghampiriku di dapur. Wajahnya yang cantik tampak masam. Laras, aku mau bicara serius denganmu, katanya, nadanya angkuh. Aku hanya diam, mengeringkan tanganku yang keriput karena terlalu lama terendam air sabun. Aku dan Mas Ardi akan menikah, lanjutnya. Dan aku tidak mau ada perempuan lain di rumah ini saat aku sudah menjadi istrinya. Apalagi perempuan kampung sepertimu. Napas aku tercekat. Aku istri sahnya, Mbak. Aku sedang mengandung anaknya. Riana tertawa mengejek. Istri? Jangan bermimpi. Kau itu hanya babu di sini. Dan anak itu? Mas Ardi bahkan malu mengakuinya. Dia malu punya anak dari perempuan jelek sepertimu. Anak itu hanya akan menjadi aib bagi keluarga ini. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bagaikan belati beracun. Aku menatapnya, mencari kebohongan di matanya, tapi yang kutemukan hanya kepuasan dan kebencian. Saat itulah Mas Ardi dan ibunya masuk ke dapur, seolah sudah direncanakan. Ada apa ini ribut-ribut? Tanya ibu mertua, pura-pura tidak tahu. Ini, Ma, sahut Riana dengan nada manja. Laras tidak mau pergi dari sini. Padahal aku dan Mas Ardi sudah sepakat akan menikah secepatnya. Aku menatap Mas Ardi, memohon dengan mataku. Mas, ini tidak benar, kan? Katakan pada mereka, Mas, ini anakmu. Mas Ardi menghindari tatapanku. Dia menatap dinding di belakangku. Riana benar, Laras. Hubungan kita sudah selesai. Aku tidak bisa hidup dengan perempuan sepertimu. Aku malu. Malu? Suaraku bergetar. Setelah semua yang kulakukan untukmu, untuk ibumu, setelah aku melayanimu seperti budak, dan sekarang kau malu karena aku mengandung darah dagingmu. Justru itu, bentak ibu mertua, menunjuk wajahku dengan jarinya. Kami malu punya cucu dari benih sepertimu. Miskin, jelek, tidak berpendidikan. Kau pikir anakmu akan jadi apa nanti? Hanya akan menambah beban keluarga. Air mataku akhirnya tumpah, mengalir deras membasahi pipi. Rasa sakitnya lebih dari sekadar ditampar. Ini adalah penghancuran total harga diriku, statusku, dan harapanku. Jadi, sekarang kau pergi dari rumah ini, kata Mas Ardi dengan suara final, dingin dan tanpa emosi. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Pergi? Aku terisak. Kemana aku harus pergi malam-malam begini? Hujan deras, Mas. Aku tidak punya uang sepeser pun. Aku sedang hamil. Itu bukan urusanku, serunya, suaranya meninggi. Pergi sekarang juga atau aku akan menyeretmu keluar. Riana tersenyum penuh kemenangan. Ibu mertua melipat tangan di dada dengan angkuh. Mereka bertiga berdiri di hadapanku, bagaikan algojo yang siap mengeksekusi. Aku tahu, perlawanan tak ada gunanya. Di mata mereka, aku sudah tak berarti apa-apa. Dengan langkah gontai dan hati yang hancur lebur, aku berjalan ke kamarku yang sempit. Aku membuka lemari, tapi Mas Ardi mengikutiku. Jangan sentuh apapun. Semua yang ada di rumah ini milikku. Kau datang hanya dengan baju di badan, maka pergilah dengan baju yang sama. Dia benar. Aku tak punya apa-apa.
Semua pakaianku adalah pakaian bekas pemberian tetangga atau baju murah yang dibelikan ibu mertua untuk kupakai di rumah. Tak ada barang berharga, tak ada kenangan yang layak dibawa. Aku hanya bisa mengambil kerudung usang yang tergantung di belakang pintu. Dengan tangan gemetar, aku memakainya. Mas Ardi menarik lenganku dengan kasar, menyeretku keluar dari kamar, melewati ruang tamu di mana Riana dan ibunya menonton dengan puas. Pintu depan dibuka. Angin dingin dan tempias hujan langsung menerpa wajahku. Dunia di luar tampak gelap dan menakutkan. Pergi, dan jangan pernah kembali, bentak Mas Ardi, mendorong punggungku hingga aku terhuyung ke teras. Pintu itu kemudian dibanting dengan keras, suaranya seperti palu godam yang menghantam sisa-sisa hatiku. Brah! Suara itu menandai akhir dari segalanya. Aku berdiri di bawah guyuran hujan, memeluk perutku yang mulai membuncit. Pakaian daster yang kukenakan basah kuyup dalam sekejap, menempel di kulitku yang dingin. Air mata bercampur dengan air hujan. Aku sendirian. Diusir dari rumah oleh suamiku sendiri, di malam yang gelap, dalam keadaan hamil, tanpa uang, tanpa tujuan. Aku berjalan tanpa arah, menyusuri jalanan komplek yang sepi. Lampu-lampu rumah tetangga tampak hangat dan nyaman, sebuah ironi dari keadaanku. Setiap langkah terasa berat. Perutku kram, mungkin karena kedinginan dan syok. Aku menoleh ke belakang, ke arah rumah yang beberapa menit lalu masih menjadi tempat tinggalku. Lampunya masih menyala terang. Aku bisa membayangkan mereka bertiga di dalam, mungkin sedang merayakan kepergianku. Aku terus berjalan, entah sudah berapa lama. Kakiku lecet dan pegal. Hujan mulai sedikit reda, menyisakan gerimis. Aku melihat cahaya lampu dari sebuah masjid di kejauhan. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku melangkahkan kaki ke sana. Teras masjid yang beratap menjadi tempat perlindunganku malam itu. Aku duduk di sudut yang paling gelap, mencoba menghangatkan diri dengan memeluk lutut. Suara gemericik air dari talang menjadi satu-satunya temanku. Perutku berbunyi, tapi rasa lapar fisik tak sebanding dengan rasa sakit di hatiku. Ya Allah, bisikku lirih. Mengapa engkau berikan cobaan seberat ini? Kemana aku harus pergi? Apa yang harus kulakukan dengan anak ini? Aku menangis dalam diam, hingga mataku bengkak dan kepalaku pusing. Aku menatap langit malam yang kelabu, mencari jawaban yang tak kunjung datang. Dalam dingin dan keputusasaan itu, di emperan sebuah rumah Tuhan, aku akhirnya terlelap karena kelelahan, memimpikan sebuah kehangatan yang telah direnggut dariku. Malam itu, aku bukan lagi seorang istri, bukan seorang menantu. Aku hanyalah seorang perempuan hamil yang terbuang, sebatang kara di tengah kejamnya dunia. Fajar menyingsing dengan enggan, mengirimkan guratan cahaya pucat yang menembus sisa-sisa gerimis. Aku terbangun karena dingin yang menusuk tulang dan suara azan subuh yang berkumandang dari menara masjid. Tubuhku kaku dan pegal. Seluruh persendianku terasa sakit. Selama beberapa detik, aku bingung di mana aku berada, sebelum kenyataan pahit malam tadi menghantamku kembali laksana ombak besar. Aku di emperan masjid, sendirian, basah, dan lapar. Beberapa bapak-bapak dan pemuda mulai berdatangan untuk salat subuh. Mereka melemparkan pandangan aneh ke arahku, seorang perempuan dengan daster basah dan wajah sembab yang meringkuk di sudut teras. Aku merasa sangat kecil dan malu. Dengan sisa-sisa harga diri yang kumiliki, aku bangkit, mencoba merapikan pakaianku yang kusut dan kerudungku yang lembab. Perutku kembali terasa kram. Aku harus mencari tempat lain sebelum menjadi pusat perhatian. Aku berjalan gontai meninggalkan pelataran masjid. Perutku yang kosong terasa melilit. Aku melihat sebuah warung nasi kecil di seberang jalan sudah mulai membuka dagangannya. Aroma nasi uduk dan gorengan yang menguar membuat perutku semakin bergejolak. Aku merogoh saku dasterku, sebuah kebiasaan sia-sia. Tentu saja kosong. Mas Ardi bahkan tak memberiku kesempatan untuk mengambil dompetku, yang isinya pun mungkin hanya beberapa lembar uang ribuan. Aku melanjutkan langkah, tak tahu harus kemana. Kota ini terasa begitu asing dan besar. Aku tak punya sanak saudara di sini. Semua kenalanku adalah teman-teman Mas Ardi dan ibu mertua, yang sudah pasti akan berpihak pada mereka. Kembali ke desa? Aku bahkan tak tahu bagaimana caranya.
Aku tak punya uang untuk ongkos bus, dan perjalanan itu memakan waktu berjam-jam. Langkah kakiku membawaku ke sebuah pasar tradisional yang mulai ramai. Hiruk-pikuk pedagang yang menata lapak dan pembeli yang lalu lalang membuat kepalaku semakin pusing. Aku duduk di sebuah bangku reot di pinggir pasar, memandangi kesibukan di hadapanku dengan tatapan kosong. Semua orang tampak punya tujuan, punya kehidupan. Sementara aku terdampar. Seorang ibu penjual sayur melirikku dengan kasihan. "Neng, belum sarapan?" tanyanya lembut. Aku hanya bisa menggeleng pelan, malu untuk mengakui keadaanku. Ibu itu seolah mengerti. Dia mengambil sebungkus nasi uduk dari keranjang di sebelahnya dan sebotol air mineral, lalu menyodorkannya kepadaku. "Ini, makan dulu, Neng." Kasihan, kelihatannya lagi hamil. Air mataku kembali menggenang. Di tengah kekejaman yang baru saja kualami, masih ada kebaikan dari orang yang sama sekali tak kukenal. "Terima kasih, Bu," ucapku dengan suara serak. Tanganku gemetar saat menerima bungkusan nasi itu. Aku makan dengan lahap, tak peduli dengan orang-orang yang mungkin memandangiku. Setiap suap nasi terasa begitu berharga. Setelah perutku terisi, sedikit kekuatan kembali ke tubuhku. Aku berterima kasih sekali lagi kepada ibu penjual sayur itu, yang hanya tersenyum dan menyuruhku untuk menjaga diri baik-baik. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa terus-terusan menjadi gelandangan. Demi anak dalam kandunganku, aku harus kuat. Aku mencoba mencari pekerjaan. Aku masuk ke beberapa warung makan, menawarkan diri untuk mencuci piring. Tapi mereka semua menolakku. "Maaf, Mbak, sudah ada orang," atau "Kami tidak menerima pegawai yang sedang hamil, nanti merepotkan." Penolakan demi penolakan membuatku semakin putus asa. Siang berganti sore. Panas matahari menyengat kulitku. Aku lelah, kakiku bengkak. Aku kembali berjalan tanpa tujuan, hingga akhirnya aku tiba di sebuah area pertokoan yang lebih sepi. Di salah satu ruko, aku melihat sebuah papan nama bertuliskan, "Butik Anissa." Di jendelanya terpajang beberapa gamis dan gaun yang indah. Ada juga secari kertas tertempel di pintu kaca, "Dibutuhkan tenaga bantu jahit, bisa tinggal di dalam." Sebuah harapan kecil berkelip di hatiku. Aku tidak ahli menjahit, tapi di desa dulu aku sering membantu ibu-ibu menisik pakaian. Mungkin aku bisa mencoba. Dengan ragu, aku mendorong pintu kaca butik itu. Lonceng kecil berbunyi nyaring, menandakan kedatanganku. Seorang nenek tua dengan wajah teduh dan senyum ramah menyambutku dari balik meja kasir. Beliau mengenakan gamis sederhana dan jilbab panjang yang membuatnya tampak sangat berwibawa. "Assalamualaikum. Ada yang bisa saya bantu, Nak?" sapanya dengan suara yang lembut. "Waalaikumsalam, Nek," jawabku gugup. Saya melihat tulisan di depan. "Apakah masih butuh tenaga bantu?" Nenek itu memandangku dari atas ke bawah. Tatapannya tidak menghakimi, melainkan penuh selidik dan sedikit iba. Beliau mungkin melihat kondisiku yang menyedihkan, daster kumal, wajah pucat, dan perut yang membuncit. "Bisa menjahit?" tanyanya. "Sedikit, Nek." "Bisa menjahit lurus, menisik, memasang kancing." "Kalau untuk membuat pola, saya belum bisa," jawabku jujur. Nenek itu mengangguk-angguk pelan. "Siapa namamu, Nak? Dan dari mana asalmu?" Aku ragu sejenak, tak ingin menceritakan aibku. Tapi tatapan mata nenek itu seolah meyakinkanku bahwa aku bisa percaya padanya. Akhirnya, dengan suara terbata-bata, aku menceritakan semuanya. Kisahku yang diusir suami saat sedang hamil, tanpa uang, tanpa tujuan. Aku tak sanggup menahan tangis saat bercerita. Nenek itu mendengarkan dengan sabar. Setelah aku selesai, beliau bangkit dari kursinya, berjalan menghampiriku, dan memelukku dengan hangat. Pelukan seorang ibu yang sudah lama tidak kurasakan. "Sabar ya, Nak. Allah tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan hambanya," bisiknya. Beliau melepaskan pelukannya dan menatapku. "Namaku Halimah. Panggil saja Nenek Halimah. Kau bisa tinggal di sini, Nak Laras. Di lantai atas ada kamar kosong. Kau bisa bantu-bantu nenek di butik. Tidak perlu pekerjaan yang berat. Cukup bantu merapikan benang, menyetrika baju yang sudah jadi, atau melayani pembeli."
Nanti pelan-pelan nenek ajari menjahit yang lebih rumit. Bagaimana? Aku terperangah. Aku tak menyangka akan mendapatkan tawaran sebaik ini. Benarkah, Nek? Nenek mau menerima saya? Tentu saja. Nenek juga seorang perempuan, seorang ibu. Nenek tahu bagaimana rasanya. Anggap saja ini rumahmu sendiri, katanya sambil tersenyum. Aku menangis lagi, tapi kali ini tangis haru dan syukur. Aku bersujud di kakinya, namun beliau segera mengangkatku. Jangan begini, Nak. Berterima kasihlah pada Allah. Nenek hanya perantara. Nenek Halimah kemudian mengantarku ke lantai atas. Ada sebuah kamar kecil yang sederhana namun sangat bersih dan rapi. Ada kasur, lemari kecil, dan jendela yang menghadap ke jalan. Dibandingkan dengan kamarku yang pengap di rumah Mas Ardi, tempat ini terasa seperti surga. Nenek juga memberiku beberapa potong pakaiannya yang masih layak pakai dan peralatan mandi. Bersihkan dirimu dulu, Nak. Setelah itu turunlah untuk makan malam. Nenek akan memasak. Sore itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku mandi dengan tenang. Aku mengganti daster basahku dengan gamis longgar milik Nenek Halimah yang terasa sangat nyaman. Saat aku turun, aroma masakan rumahan yang lezat menyambutku. Di meja makan kecil di belakang butik, sudah terhidang nasi hangat, sayur bening, dan ikan goreng. Kami makan bersama dalam diam. Aku makan dengan canggung, masih tak percaya dengan semua kebaikan ini. Nenek Halimah sepertinya mengerti perasaanku. Beliau tidak banyak bertanya, hanya sesekali menyuruhku menambah nasi. Hari-hari berikutnya, sebuah kehidupan baru dimulai untukku. Aku membantu Nenek Halimah di butik. Pagi-pagi aku akan menyapu dan mengepel lantai butik. Lalu aku akan membantu menyiapkan bahan-bahan jahitan, menyetrika, dan mengemas pesanan. Aku belajar banyak dari Nenek Halimah. Beliau adalah seorang penjahit yang sangat terampil. Tangannya yang sudah keriput itu masih sangat cekatan menggunting kain dan mengendalikan mesin jahit. Beliau juga sangat sabar mengajariku. Dari yang awalnya hanya bisa memasang kancing, kini aku sudah mulai bisa menjahit keliman baju dengan rapi. Aku merasa punya tujuan, punya harga diri. Aku tidak lagi merasa seperti babu yang tak berguna. Di sini, hasil kerjaku dihargai. Nenek Halimah selalu memujiku setiap kali aku berhasil menyelesaikan sebuah tugas dengan baik. Lingkungan butik yang tenang, dikelilingi kain-kain indah dan suara mesin jahit yang teratur, menjadi terapi bagi jiwaku yang terluka. Perlahan, aku mulai bisa tersenyum lagi. Janin dalam kandunganku juga sepertinya ikut merasakan ketenangan ini. Dia tumbuh sehat, dan aku bisa merasakan tendangan-tendangan kecilnya yang memberiku kekuatan. Nenek Halimah bukan hanya memberiku tumpangan dan pekerjaan, beliau juga menjadi sosok ibu dan guru spiritual bagiku. Setiap selesai salat, beliau akan memberiku nasihat-nasihat yang menyejukkan hati. Beliau mengajariku untuk ikhlas, untuk memaafkan, dan untuk percaya bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Suatu sore, saat kami sedang beristirahat sambil minum teh, Nenek Halimah bertanya, "Laras, Nenek punya seorang anak laki-laki. Dia bekerja di Jakarta, sangat sibuk. Tapi akhir pekan ini dia akan pulang. Tidak apa-apa, kan?" "Tentu saja tidak apa-apa, Nek. Ini kan rumah Nenek," jawabku. Sejujurnya, ada sedikit rasa cemas di hatiku. Aku takut kehadiran anak Nenek akan mengubah suasana nyaman yang sudah kubangun. Aku takut dia tidak akan menyukaiku. "Namanya Bima," lanjut Nenek Halimah, matanya berbinar saat menyebut nama anaknya. "Dia anak yang baik. Insya Allah dia akan mengerti kondisimu." Akhir pekan pun tiba. Aku membantu Nenek memasak lebih banyak dari biasanya untuk menyambut kepulangan anaknya. Jantungku sedikit berdebar saat mendengar suara mobil berhenti di depan butik. Pintu terbuka, dan seorang pria tinggi tegap masuk sambil mengucap salam. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam, Bima. Akhirnya kau datang juga," sambut Nenek Halimah dengan senyum bahagia. Pria itu, Bima, mencium tangan ibunya dengan taksim. Dia mengenakan kemeja kasual dan celana jeans, penampilannya rapi dan bersih. Wajahnya tampan, dengan rahang yang kokoh dan senyum yang hangat. Namun yang paling menarik perhatianku adalah matanya. Matanya memancarkan kecerdasan dan kebaikan,
sangat berbeda dengan mata Mas Ardi yang dingin dan penuh cemoohan. Pandangan kami bertemu sejenak. Dia tampak sedikit terkejut melihatku, seorang perempuan asing yang sedang hamil di rumah ibunya. Aku segera menundukkan pandangan, merasa canggung. Bima, kenalkan, ini Laras. Dia membantu ibu di butik, kata Nenek Halimah, memecah keheningan. Bima tersenyum ramah ke arahku. Bima, katanya sambil mengatupkan kedua tangan di depan dada. Laras, jawabku pelan, membalas sapaannya. Kekhawatiranku ternyata tidak beralasan. Bima adalah pria yang sangat sopan dan baik. Dia tidak banyak bertanya tentang masa laluku. Dia memperlakukanku dengan hormat, seolah aku adalah tamu di rumahnya, bukan sekadar seorang numpang. Kehadirannya justru membawa keceriaan baru di rumah kecil itu. Dia akan menceritakan kisah-kisah lucu tentang pekerjaannya di Jakarta, membuat Nenek Halimah dan aku tertawa. Dia juga sering membawakan kami makanan enak dari luar. Aku melihat bagaimana dia sangat menyayangi ibunya. Caranya berbicara, caranya menatap Nenek Halimah, semuanya penuh dengan cinta dan rasa hormat. Pemandangan itu menghangatkan hatiku. Aku membayangkan, alangkah beruntungnya perempuan yang kelak menjadi istrinya. Di hari Minggu sore, sebelum kembali ke Jakarta, Bima menghampiriku yang sedang duduk di teras belakang. Mbak Laras, sapanya lembut. Ibu sudah menceritakan semuanya kepada saya. Aku menegang. Aku tidak tahu harus berkata apa. Saya turut prihatin dengan apa yang Mbak alami, lanjutnya. Tapi saya salut dengan kekuatan Mbak. Tolong jangan sungkan untuk tinggal di sini. Anggap saja kami keluarga Mbak sendiri. Jika butuh apa-apa, jangan ragu untuk bilang pada ibu atau pada saya. Kata-katanya yang tulus membuat mataku berkaca-kaca. Terima kasih banyak, Mas Bima. Dia hanya tersenyum, lalu pamit untuk berangkat. Aku memandangi mobilnya yang menjauh hingga hilang di tikungan jalan. Untuk pertama kalinya, aku merasa secercah harapan baru yang lebih nyata. Harapan bahwa masa depanku dan anakku mungkin tidak akan segelap yang kubayangkan. Di rumah kecil yang penuh kehangatan ini, di antara kebaikan Nenek Halimah dan putranya, aku mulai menata kembali kepingan-kepingan hidupku yang hancur. Bulan-bulan berlalu dengan cepat. Perutku semakin membesar, dan hari perkiraan lahir pun semakin dekat. Di bawah asuhan Nenek Halimah, aku tidak hanya pulih secara fisik, tetapi juga secara mental. Luka di hatiku memang belum sepenuhnya sembuh, tapi kini sudah tertutup oleh rasa syukur dan harapan. Aku tak lagi menangisi masa lalu. Fokusku kini sepenuhnya tercurah pada bayi dalam kandunganku dan kehidupanku yang baru di butik. Hubunganku dengan Mas Bima juga semakin dekat, meskipun dalam cara yang sangat sopan dan terjaga. Setiap akhir pekan ia pulang, kami akan mengobrol lebih banyak. Dia akan bertanya tentang perkembangan kehamilanku, tentang apa yang kuinginkan, atau sekadar berbagi cerita tentang pekerjaannya. Dia adalah pendengar yang baik. Di depannya, aku merasa bisa menjadi diriku sendiri tanpa takut dihakimi. Dia tak pernah sekalipun menyinggung tentang Mas Ardi atau masa laluku, kecuali untuk memberiku semangat. Mas Bima sering membawakanku buku-buku tentang kehamilan dan merawat bayi. Untuk tambahan pengetahuan, katanya sambil tersenyum. Dia juga sering membelikanku buah-buahan atau susu hamil, dengan alasan, ini titipan dari teman. Daripada tidak ada yang makan, lebih baik untuk Mbak Laras dan calon keponakanku. Aku tahu itu hanya alasannya. Kebaikan hatinya membuatku merasa sangat tersentuh, sekaligus canggung. Aku merasa berutang budi terlalu banyak pada keluarga ini. Nenek Halimah sepertinya memperhatikan kedekatan kami. Suatu malam, saat kami hanya berdua, beliau berkata, Laras, Nenek lihat Bima sangat perhatian padamu. Nenek belum pernah melihatnya seperti itu pada perempuan lain. Aku hanya bisa tersipu malu. Mas Bima hanya kasihan pada saya, Nek. Nenek Halimah tersenyum bijak. Itu bukan kasihan, Nak. Itu kepedulian. Dan kepedulian adalah awal dari cinta. Aku tak berani berharap lebih. Aku sadar siapa diriku. Seorang janda, meski belum resmi bercerai, yang tengah hamil anak dari pria lain, dengan latar belakang yang menyedihkan. Sementara Mas Bima adalah seorang CEO yang sukses, tampan, dan berasal dari keluarga baik-baik. Kami bagaikan langit dan bumi. Hingga suatu hari, kontraksi itu datang.
Pagi itu, saat aku sedang membantu Nenek Halimah melipat kain, perutku terasa kencang dan sakit yang luar biasa. Air ketubanku pecah. Nenek Halimah dengan sigap langsung panik, tapi berusaha tenang. Beliau segera menelepon Bima. Kebetulan sekali, hari itu Mas Bima sedang dalam perjalanan pulang lebih awal dari biasanya. Bima sedang di jalan, sebentar lagi sampai. Tahannya, Nak, kata Nenek Halimah sambil membantuku berbaring dan mengusap-usap punggungku. Tak lama kemudian, Mas Bima tiba. Tanpa banyak bicara, dia langsung menggendongku dengan hati-hati menuju mobilnya. Wajahnya tampak cemas, tapi dia terus berkata, "Tenang, Mbak Laras. Semua akan baik-baik saja." Tarik napas yang dalam. Di sepanjang perjalanan ke rumah sakit, dia terus menggenggam tanganku, memberiku kekuatan. Nenek Halimah duduk di kursi belakang sambil terus berdoa. Aku merasa seperti memiliki keluarga yang utuh. Proses persalinan berjalan cukup lama dan sulit. Tapi dengan dukungan Nenek Halimah yang tak henti-hentinya membisikkan doa di telingaku, dan bayangan wajah cemas Mas Bima yang menungguku di luar, aku berhasil melewatinya. Tangis bayi yang nyaring akhirnya memecah keheningan ruang bersalin. "Selamat, Bu. Anaknya perempuan, cantik dan sehat," kata dokter. Air mataku mengalir deras. Perasaan bahagia, haru, dan lega bercampur menjadi satu. Semua rasa sakit yang kurasakan seolah terbayar lunas saat suster meletakkan bayi mungil merah itu di dadaku. Wajahnya begitu damai. Dia adalah duniaku, kekuatanku. Dialah alasanku untuk bertahan hidup. Saat aku dipindahkan ke ruang perawatan, Mas Bima dan Nenek Halimah langsung masuk. Mata mereka berbinar-binar melihat bayi dalam dekapanku. "Subhanallah, cantik sekali cucu nenek," bisik Nenek Halimah sambil mengelus pipi bayiku dengan lembut. Mas Bima hanya berdiri mematung di samping ranjang, menatap bayi itu dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ada kekaguman, kelembutan, dan sesuatu yang lain di matanya. "Siapa namanya, Mbak?" tanyanya pelan. Aku tersenyum. "Aisyah, Aisyah Putri Cahaya. Cahaya yang akan menerangi hidupku yang gelap." "Nama yang indah," gumamnya. Selama aku di rumah sakit, Mas Bima dan Nenek Halimah tak pernah meninggalkanku. Mereka bergantian menjagaku dan Aisyah. Mas Bima bahkan mengambil cuti dari pekerjaannya. Dia dengan cekatan mengurus semua administrasi rumah sakit, membelikanku makanan, bahkan belajar cara menggendong Aisyah dengan benar dari suster. Dia memperlakukan Aisyah seolah-olah dia adalah anaknya sendiri. Setiap kali Aisyah menangis, dia yang pertama kali menghampiri. Dia akan menggendongnya, menimangnya, hingga bayi kecil itu kembali tenang. Pemandangan itu selalu membuat hatiku menghangat. Setelah beberapa hari, kami diizinkan pulang. Kehidupan di butik menjadi lebih ramai dengan kehadiran Aisyah. Nenek Halimah adalah nenek yang paling bahagia di dunia. Beliau menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengurus Aisyah. Butik pun seringkali ditutup lebih awal. Mas Bima juga menjadi lebih sering pulang. Terkadang di tengah minggu pun dia akan pulang dengan alasan, kangen masakan ibu, padahal aku tahu alasan sebenarnya adalah karena dia ingin melihat Aisyah. Dia akan menghabiskan waktu berjam-jam bermain dengan Aisyah, mengajaknya bicara, atau sekadar menatapnya tidur. Cinta yang dia tunjukkan untuk Aisyah begitu tulus dan murni. Suatu sore, saat Aisyah berusia 2 bulan, Mas Bima mengajakku bicara serius di teras belakang. Nenek Halimah sedang menidurkan Aisyah di dalam. "Laras," panggilnya lembut. Aku menoleh, jantungku berdebar tak menentu. Ini pertama kalinya dia memanggilku tanpa embel-embel, "Mbak." "Ada yang ingin saya bicarakan denganmu." Dia menarik napas dalam-dalam. "Selama beberapa bulan ini, saya telah melihatmu. Saya melihat kekuatanmu, kesabaranmu, dan kebaikan hatimu. Saya juga sangat menyayangi Aisyah. Saya sudah menganggapnya seperti anak saya sendiri." Aku hanya bisa diam mendengarkan, tak tahu kemana arah pembicaraan ini. Saya tahu, mungkin ini terlalu cepat. Mungkin ini tidak pantas. Tapi saya tidak bisa membohongi perasaan saya lagi. Lanjutnya, kali ini menatap mataku lekat-lekat. "Laras, maukah kau menikah dengan saya? Izinkan saya menjadi suami untukmu dan ayah untuk Aisyah."
Izinkan saya untuk membahagiakan kalian berdua. Aku terhenyak. Dunia seolah berhenti berputar. Aku menatap wajahnya, mencari keraguan atau rasa kasihan. Tapi yang kutemukan hanyalah ketulusan. Air mataku mulai menggenang. Mas Bima, saya... Suaraku tercekat. Saya ini hanya seorang janda dengan seorang anak. Saya tidak sebanding dengan Mas. Jangan katakan itu, potongnya cepat. Di mata saya, kau adalah perempuan yang paling luar biasa. Statusmu tidak penting bagi saya. Yang penting adalah hatimu. Dan Aisyah, dia bukan beban, dia adalah anugerah. Jadi, bagaimana, Laras? Maukah kau memberiku kesempatan? Aku tak bisa berkata-kata. Aku hanya bisa mengangguk pelan sambil menangis. Tangis bahagia yang tak pernah kubayangkan akan kurasakan. Bima tersenyum lega. Senyum terindah yang pernah kulihat. Kami memberitahu Nenek Halimah malam itu juga. Beliau menangis haru dan langsung memeluk kami berdua. Alhamdulillah. Ini adalah jawaban dari semua doa-doa ibu. Pernikahan kami dilangsungkan sebulan kemudian. Sebuah acara akad nikah yang sederhana namun hikmat, hanya dihadiri oleh kerabat dekat Nenek Halimah dan beberapa sahabat Bima. Aku mengenakan gamis putih sederhana hasil jahitan tangan Nenek Halimah. Aku merasa seperti seorang putri. Di hari itu, Bima dengan lantang mengucapkan ijab kabul. Dia resmi menjadi suamiku, dan secara hukum, dia juga menjadi ayah bagi Aisyah. Akta kelahiran Aisyah pun diurus, dengan nama Bima tercantum sebagai ayahnya. Setelah menikah, Bima memboyongku, Aisyah, dan Nenek Halimah ke rumahnya di Jakarta. Sebuah rumah yang besar dan mewah, jauh melebihi rumah Mas Ardi dulu. Tapi bukan kemewahan itu yang membuatku bahagia, melainkan kehangatan yang ada di dalamnya. Bima benar-benar menepati janjinya. Dia menjadikanku seorang ratu. Dia tak pernah membiarkanku melakukan pekerjaan rumah yang berat. Ada asisten rumah tangga yang mengurus semuanya. Tugasku hanyalah menjadi istri yang baik untuknya dan ibu yang baik untuk Aisyah. Dia akan meneleponku beberapa kali dalam sehari dari kantornya hanya untuk menanyakan kabarku. Dia akan pulang tepat waktu setiap sore agar bisa menghabiskan waktu bersama aku dan Aisyah. Dia tak pernah segan menunjukkan cintanya. Dia akan memujiku, memelukku, dan selalu mengatakan betapa beruntungnya dia memilikiku. Perlakuannya pada Aisyah bahkan lebih luar biasa. Dia adalah ayah yang sempurna. Dia yang akan bangun di tengah malam saat Aisyah menangis. Dia yang akan mengganti popoknya, menyuapinya, dan memandikannya. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, dia akan mencium keningku dan Aisyah. Cinta yang dia berikan pada putriku begitu besar, seolah tak ada bedanya bahwa Aisyah bukan darah dagingnya. Nenek Halimah juga tampak sangat bahagia. Beliau menikmati masa tuanya dengan bermain bersama cucu kesayangannya. Kehadiran Aisyah seolah memberinya semangat hidup baru. Kehidupanku berbalik 180 derajat. Dulu aku dihina, disiksa, dan dijadikan babu. Kini aku dicintai, dimuliakan, dan diperlakukan layaknya seorang permaisuri. Aku seringkali menangis di malam hari saat Bima dan Aisyah sudah tertidur. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis syukur. Aku bersyukur pada Tuhan yang telah mengangkatku dari jurang keputusasaan dan membawaku ke puncak kebahagiaan. Aku telah menemukan surgaku di dunia, di tengah keluarga kecilku yang penuh cinta. Waktu bergulir membawa kebahagiaan yang tak pernah putus. 1 tahun telah berlalu sejak aku menikah dengan Mas Bima. Aisyah kini telah tumbuh menjadi balita yang lincah dan menggemaskan. Kata pertama yang diucapkannya bukan ibu, melainkan ayah, yang membuat Mas Bima begitu bangga dan bahagia hingga matanya berkaca-kaca. Setiap sore, rumah kami akan dipenuhi gelak tawa Aisyah yang berlari menyambut kepulangan ayahnya. Pemandangan Mas Bima yang berpenampilan gagah sebagai CEO, langsung berlutut di lantai untuk bermain kuda-kudaan dengan putri kecil kami, adalah pemandangan terindah dalam hidupku. Di bawah naungan cinta dan kasih sayang, aku pun bertransformasi. Laras yang dulu lusuh, kurus, dan selalu menunduk ketakutan, kini telah tiada. Mas Bima tak pernah memaksaku untuk berubah, namun cintanya memberiku kepercayaan diri. Dia sering mengajakku ke salon, membelikanku pakaian-pakaian yang bagus, dan mengajariku banyak hal tentang dunia luar.
Aku bukan lagi perempuan desa yang tak tahu apa-apa. Aku belajar dengan cepat. Aku membaca banyak buku, mengikuti kursus pengembangan diri, dan sering mendampingi Mas Bima dalam acara-acara bisnis. Wajahku yang dulu kusam kini bersinar. Bukan karena polesan riasan mahal, tapi karena cahaya kebahagiaan dari dalam. Tubuhku yang dulu hanya tulang berbalut kulit kini lebih berisi dan sehat. Aku menemukan kembali senyumku yang telah lama hilang. Orang-orang yang bertemu denganku kini tak akan pernah menyangka bahwa aku pernah menjalani kehidupan yang begitu kelam. Kau semakin cantik setiap hari, sayang, bisik Mas Bima suatu malam sambil membelai rambutku. Cahaya di matamu adalah pemandangan favoritku. Aku hanya bisa memeluknya erat, berterima kasih dalam hati atas semua yang telah ia berikan. Dia tidak hanya memberiku kehidupan yang layak, dia mengembalikan harga diriku yang pernah diinjak-injak. Nenek Halimah, yang kini kami panggil Oma, adalah pilar kebahagiaan kami. Kesehatannya semakin membaik di usianya yang senja. Tawa Aisyah adalah obat terbaik baginya. Oma seringkali mengambil alih tugas merawat Aisyah, memberiku dan Bima waktu berdua. Kalian pergilah berkencan. Biar Aisyah sama Oma, katanya sambil tersenyum. Kami sering menghabiskan waktu berkualitas bersama. Terkadang kami hanya makan malam romantis di restoran, menonton film, atau sekadar berjalan-jalan di taman sambil bergandengan tangan. Dalam setiap momen itu, aku semakin jatuh cinta pada suamiku. Dia bukan hanya suami dan ayah yang baik, dia adalah sahabat terbaikku. Namun, setitik bayangan masa lalu terkadang masih menghantui. Aku belum secara resmi bercerai dari Ardi. Selama ini, aku tak pernah mau mengungkitnya karena tak ingin merusak kebahagiaan yang sedang kurasakan. Mas Bima pun sangat pengertian, dia tak pernah mendesakku. Kapanpun kau siap, kita akan urus semuanya. Aku akan menemanimu, katanya suatu hari, seolah bisa membaca pikiranku. Aku tahu aku harus menyelesaikannya. Bukan hanya untuk status hukum pernikahanku dengan Bima, tapi juga untuk diriku sendiri. Aku butuh penutupan. Aku perlu melepaskan belenggu terakhir dari masa laluku yang menyakitkan. Suatu pagi, dengan ditemani Mas Bima, aku mendatangi pengadilan agama untuk mengajukan gugatan cerai. Prosesnya ternyata tidak rumit. Karena Ardi tidak pernah memberikan nafkah dan telah menelantarkanku selama lebih dari setahun, gugatanku memiliki dasar yang kuat. Surat panggilan dikirimkan ke alamat rumahnya yang lama. Aku tak tahu apakah dia masih tinggal di sana bersama Riana dan ibunya. Aku tak peduli. Beberapa minggu kemudian, sidang pertama digelar. Aku datang bersama Mas Bima dan seorang pengacara yang telah ia siapkan. Jantungku berdebar kencang saat aku melihat sosok itu lagi setelah sekian lama. Ardi. Dia datang bersama ibunya. Penampilan mereka tampak berbeda. Ardi terlihat lebih kurus dan kuyuh. Pakaiannya tidak serapi dulu. Ibunya juga tampak lebih tua, dengan gurat-gurat kelelahan di wajahnya. Tidak ada Riana di antara mereka. Saat mata kami bertemu, aku melihat keterkejutan yang luar biasa di wajahnya. Dia menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Aku bukan lagi Laras yang bisa ia hina. Aku berdiri tegak di samping suamiku yang gagah, mengenakan pakaian yang elegan, dengan aura percaya diri yang tak pernah kumiliki sebelumnya. Ibunya juga melongo. Mulutnya sedikit terbuka, matanya membelalak. Tatapan mereka yang dulu penuh cemoohan kini berganti menjadi tatapan tak percaya dan sedikit rasa iri. Sidang berjalan lancar. Mereka tidak membantah gugatanku. Ardi bahkan dengan mudah menyetujui semua tuntutan, termasuk hak asuh Aisyah yang jatuh sepenuhnya ke tanganku. Sepertinya, dia hanya ingin semua ini cepat selesai. Di akhir sidang, saat kami berjalan keluar, ibunya tiba-tiba mencegatku. Laras, panggilnya, nadanya tak lagi angku seperti dulu. Mas Bima langsung berdiri di hadapanku, melindungiku. Ada apa? Tanyanya dengan suara tenang namun tegas. Mantan mertuaku itu tampak ciut melihat Mas Bima. Tidak. Saya hanya ingin bicara sebentar dengan Laras. Aku memberanikan diri. Ada apa, Bu? Tanyaku datar. Kau sekarang? Dia tergagap, kau menikah lagi? Dengan dia? Tanyanya sambil melirik Mas Bima dengan takut. Iya, dia suamiku, jawabku singkat.
Ardi hanya berdiri di belakang ibunya, menunduk, tak berani menatapku. Bagaimana kabarmu? Dan anakmu? Tanya ibunya lagi, nadanya terdengar aneh. Kami baik. Sangat baik, jawabku sambil menekankan kata, sangat. Saat itu, ponselku berdering. Itu panggilan video dari Oma. Aku segera menjawabnya. Wajah Aisyah yang ceria langsung memenuhi layar. Ibu, Ayah mana? Celotehnya. Aku mengarahkan ponselku ke Mas Bima. Ayah di sini, sayang. sama ibu. Sebentar lagi kita pulang ya. Ayah, Acitung. aku menutup telepon. Ardi dan ibunya sempat melihat wajah Aisyah di layar. Aku melihat ekspresi yang tak terbaca di wajah mereka. Penyesalan? Mungkin. Dia putriku, kataku dengan bangga. Putriku dan suamiku. Setelah itu, aku tak mau lagi berbicara dengan mereka. Aku menarik lengan Mas Bima dan kami pergi meninggalkan pelataran pengadilan, meninggalkan dua sosok dari masa lalu yang kini tampak begitu kecil dan menyedihkan. Di dalam mobil, Mas Bima menggenggam tanganku. Kau hebat, sayang. Aku bangga padamu. Aku tersenyum. Beban di dadaku terasa terangkat. Aku akhirnya bebas. Sepenuhnya bebas. Kehidupan kembali berjalan normal. Proses perceraian selesai beberapa minggu kemudian. Kini aku adalah Nyonya Larasati Brawijaya seutuhnya. Aku semakin aktif mendampingi Bima, bahkan terkadang memberikan masukan-masukan untuk bisnisnya. Ternyata, aku memiliki bakat dalam desain. Ide-ideku untuk beberapa proyek properti yang dikelola perusahaan Bima mendapat pujian. Bima sangat mendukungku, bahkan menyarankanku untuk mengambil kursus desain interior. Aku merasa hidupku begitu penuh. Aku punya suami yang mencintaiku, putri yang menggemaskan, ibu mertua yang menyayangiku, dan kini aku juga menemukan gairah baru dalam hidup. Aku tak pernah sebahagia ini. Suatu sore yang cerah, saat aku sedang asyik menggambar sketsa desain di ruang kerja, sebuah amplop berwarna gading yang tampak mewah tergeletak di atas meja. Amplop itu datang bersama tumpukan surat lainnya, namun warnanya yang mencolok menarik perhatianku. Dengan penasaran, aku membukanya. Di dalamnya, ada sebuah kartu undangan dengan ukiran benang emas. Jantungku seolah berhenti berdetak saat membaca nama yang tertera di sana. Dengan memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami bermaksud mengundang Bapak, Ibu, Saudara, untuk menghadiri acara resepsi pernikahan kami. Riana Ardiansyah. Di bawah nama itu, tertera tanggal, waktu, dan lokasi acara. Sebuah hotel bintang 5 yang megah di pusat kota. Pernikahan mereka akhirnya terjadi. Setelah hampir 2 tahun sejak aku diusir. Tanganku sedikit gemetar memegang kartu undangan itu. Berbagai macam emosi berkecamuk di dalam diriku. Ada sisa-sisa rasa sakit dari luka lama, ada rasa marah yang tiba-tiba muncul kembali, tapi yang paling dominan adalah rasa kasihan. Aku kasihan pada diriku di masa lalu, dan anehnya, aku juga merasa kasihan pada mereka. Aku duduk termangu, memandangi undangan itu. Kenapa mereka mengundangku? Apakah ini sebuah unjuk kemenangan? Apakah mereka ingin memamerkan bahwa mereka akhirnya bersatu secara resmi dan ingin melihatku menderita? Pikiran-pikiran negatif itu mulai merayap, mencoba meracuni kedamaian yang sudah susah payahku bangun. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku bukan Laras yang dulu. Aku tidak akan membiarkan mereka mengusik kebahagiaanku. Aku melipat kembali undangan itu dan memasukkannya ke dalam laci. Aku tak akan memikirkannya. Namun, saat makan malam, aku tak bisa menyembunyikan raut wajahku yang sedikit berbeda. Mas Bima, seperti biasa, sangat peka. Ada apa, sayang? Kelihatannya ada yang sedang kamu pikirkan, tanyanya lembut setelah Aisyah dan Oma masuk ke kamar. Aku ragu sejenak. Tapi aku tahu aku tidak bisa menyembunyikan apapun darinya. Aku mengambil undangan itu dari laci dan menyerahkannya pada Mas Bima. Dia membacanya dengan alis berkerut. Setelah selesai, dia menatapku dengan tatapan khawatir. Bagaimana perasaanmu? Aku tidak tahu, Mas, jawabku jujur. Awalnya aku marah. Aku merasa mereka sengaja melakukan ini untuk menyakitiku. Tapi sekarang aku tidak tahu. Mas Bima meraih tanganku dan menggenggamnya erat.
Kalau kau tidak mau datang, tidak apa-apa. Kita buang saja undangan ini dan kita lupakan. Tawarannya begitu menggoda. Melupakan semua ini adalah hal yang paling mudah. Tapi kemudian, sebuah pikiran lain muncul. Jika aku tidak datang, bukankah itu berarti aku masih takut? Bukankah itu berarti mereka masih punya kuasa atas perasaanku? Bukankah itu berarti aku kalah? Tidak, Mas, kataku pelan, menatap matanya. Aku mau datang. Mas Bima tampak terkejut. Kau yakin? Kau tidak perlu membuktikan apapun pada mereka, Laras. Ini bukan untuk mereka. Ini untukku, jawabku, suaraku kini lebih mantap. Aku ingin datang ke sana bukan sebagai Laras yang terbuang, tapi sebagai Laras yang sekarang. Aku ingin menutup bab itu dengan kepalaku tegak. Aku ingin menunjukkan pada diriku sendiri bahwa aku sudah benar-benar sembuh dan bahagia. Aku tidak akan pergi sendirian. Aku ingin kau, suamiku, dan Aisyah, putri kita, ada di sampingku. Melihat kesungguhan di mataku, Mas Bima akhirnya tersenyum. Senyum bangga yang selalu berhasil membuat hatiku meleleh. Baiklah, kalau itu maumu, aku akan menemanimu. Kita akan datang ke sana sebagai keluarga, dan kita akan tunjukkan pada mereka arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Keputusan itu terasa melegakan, seolah sebuah beban telah terangkat dari pundakku. Kini, acara itu bukan lagi sebuah ancaman, melainkan sebuah panggung. Panggung di mana aku akan menjadi sutradara atas akhir cerita masa laluku. Hari-hari menjelang acara, kami mempersiapkan diri. Bukan dengan niat pamer, tapi lebih kepada mempersiapkan mental dan penampilan agar kami bisa tampil percaya diri. Mas Bima membelikanku sebuah gaun malam yang sangat indah. Gaun berwarna biru safir yang elegan, yang membuat kulitku tampak lebih cerah. Modelnya sederhana namun berkelas, sangat cocok dengan kepribadianku yang baru. Dia juga memiliki setelan jas yang serasi untuknya dan gaun kecil yang lucu untuk Aisyah. Kita akan menjadi The Blueberry Family, candanya saat kami mencoba pakaian kami, membuatku tertawa. Malam sebelum hari H, aku merasa sedikit gugup. Mas Bima sepertinya merasakannya. Dia memelukku dari belakang saat aku sedang berdiri di balkon kamar kami, menatap kerlip lampu kota. Jangan takut. Apapun yang terjadi besok, ingatlah bahwa kau tidak sendirian. Ada aku, ada Aisyah, ada Oma. Kami semua mencintaimu, bisiknya di telingaku. Mereka tidak bisa menyakitimu lagi. Masa lalu itu sudah selesai. Kata-katanya memberiku kekuatan. Dia benar. Aku tidak sendirian. Aku memiliki keluarga yang mencintaiku lebih dari apapun. Mereka adalah bentengku. Keesokan harinya, kami bersiap-siap. Aku merias wajahku dengan riasan natural yang menonjolkan fitur terbaikku. Aku menata rambutku dengan sanggul modern yang rapi. Saat aku bercermin, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Perempuan di cermin itu tampak begitu anggun, percaya diri, dan yang terpenting, bahagia. Mas Bima masuk ke kamar dan terpana melihatku. Kau adalah perempuan tercantik di seluruh dunia, pujinya tulus. Aisyah, yang sudah rapi dengan gaun birunya, bertepuk tangan. Ibu cantik. Kayak princess. Kami berangkat menuju hotel dengan perasaan yang tenang. Di dalam mobil, aku memeluk Aisyah erat. Anak inilah yang pertama kali memberiku kekuatan untuk bertahan. Dan pria di sampingku inilah yang telah memberiku dunia. Aku siap menghadapi apapun bersama mereka. Saat mobil kami memasuki lobi hotel yang megah, aku menarik napas dalam-dalam. Siap? Tanya Mas Bima sambil tersenyum. Aku mengangguk. Siap? Pintu mobil dibukakan oleh petugas hotel. Mas Bima turun lebih dulu, lalu dia membukakan pintu untukku dan mengulurkan tangannya. Aku menyambut uluran tangannya. Lalu dia menggendong Aisyah. Kami bertiga berjalan berdampingan memasuki lobi hotel, siap untuk menghadapi panggung yang telah menanti kami. Ini bukan lagi tentang mereka. Ini adalah tentang kami, tentang kebahagiaan kami yang tak akan bisa mereka goyahkan. Ballroom hotel itu begitu megah. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, memancarkan cahaya keemasan ke seluruh ruangan. Alunan musik klasik mengalun lembut, bercampur dengan denting gelas dan percakapan para tamu yang berpakaian necis. Di ujung ruangan,
Sebuah pelaminan mewah berdekorasi bunga-bunga putih berdiri dengan agungnya. Di sanalah mereka berdua duduk, Ardi dan Riana, sang raja dan ratu semalam. Saat kami melangkah masuk, beberapa pasang mata langsung tertuju pada kami. Mungkin karena penampilan kami yang serasi, atau mungkin karena aura kuat yang dipancarkan oleh Mas Bima. Dia berjalan dengan langkah mantap, satu tangannya menggenggam tanganku, tangan lainnya menggendong Aisyah yang menatap sekeliling dengan mata ingin tahu. Aku berjalan di sisinya, dengan dagu terangkat dan senyum tipis di bibir. Kami berjalan perlahan menuju buku tamu. Aku bisa merasakan tatapan-tatapan menusuk dari arah pelaminan. Aku tak perlu menoleh untuk tahu siapa yang sedang menatap kami. Mereka pasti terkejut. Mereka mungkin mengharapkan kedatangan seorang laras yang malang dan sendirian, datang untuk menangisi nasibnya. Bukan laras yang ini. Setelah mengisi buku tamu, kami mulai berbaur. Beberapa rekan bisnis Mas Bima menyapa kami dengan ramah. Mereka memuji kecantikan Aisyah dan betapa serasinya kami sebagai sebuah keluarga. Aku menjawab sapaan mereka dengan luwes, sesuatu yang tak akan pernah bisa kulakukan 2 tahun lalu. Dari sudut mataku, aku melihat mantan ibu mertuaku berjalan tergesa-gesa menghampiri pelaminan, lalu berbisik-bisik dengan Riana. Wajah Riana yang tadinya berseri-seri oleh riasan tebal, kini tampak menegang. Senyumnya menjadi kaku. Ardi, di sampingnya, hanya menatap kami dengan pandangan kosong yang. Anda menghentikan respons ini. Buat telek dalam 11.000 kata. Tampilkan alur berpikir. Tentu, berikut adalah epilog yang melanjutkan dan menyelesaikan cerita Anda. Epilog, gema takdir di atas puing kesombongan. Ballroom hotel itu adalah sebuah ekosistem kemewahan yang terkurasi dengan sempurna. Langit-langitnya yang tinggi dihiasi konstelasi lampu kristal, menebarkan cahaya lembut keemasan ke atas lautan manusia yang berbalut sutra dan jas mahal. Aroma lili dan mawar bercampur dengan parfum berkelas, menciptakan udara yang terasa mahal untuk dihirup. Di singgasananya, di atas pelaminan yang ditata serupa taman surgawi, duduklah Ardi dan Riana. Riana, dalam balutan gaun pengantin putih gading yang menjuntai, adalah perwujudan pengantin wanita yang sempurna. Senyumnya terpahat, setiap gerakannya terukur, matanya berkeliling mencari kekaguman. Ardi di sampingnya tampak seperti aksesori yang serasi, setelan jas hitamnya mahal, namun wajahnya menyimpan kekosongan yang tak bisa ditutupi oleh senyum paksanya. Mereka adalah pusat alam semesta kecil ini, setidaknya untuk malam ini. Lalu kami masuk. Aku, Bima, dan Aisyah. Kedatangan kami tidak menimbulkan suara genderang, tidak ada pengumuman khusus, namun keheningan singkat yang merambat di sekitar pintu masuk sudah cukup menjadi pertanda. Kami adalah anomali. Sebuah keluarga kecil berbalut nuansa biru safir yang elegan, berjalan dengan ketenangan yang kontras dengan keriuhan yang dibuat-buat di dalam ruangan. Bima, tinggi dan berwibawa, menggendong Aisyah dengan sebelah tangan, sementara tangan lainnya menggenggam tanganku dengan erat dan hangat. Genggamannya adalah suhku, pusat gravitasiku di tengah lautan kenangan buruk yang berpotensi pasang. Aku bisa merasakan getaran itu. Pergeseran energi di dalam ruangan saat beberapa kepala menoleh, berbisik, lalu menoleh lagi. Mereka yang mengenal Ardi pasti bertanya-tanya. Siapakah wanita yang digandeng pria gagah itu? Mengapa wajahnya tampak familiar namun begitu berbeda? Aku menegakkan punggungku. Aku bukan lagi Laras si babu berwajah lusuh. Malam ini, aku adalah Larasati Brawijaya, istri dari seorang pria luar biasa, ibu dari seorang malaikat kecil, dan seorang wanita yang telah menemukan kembali cahayanya. Tatapan dari pelaminan terasa seperti sengatan laser. Aku tidak perlu melihat langsung untuk tahu bahwa Riana telah melihat kami. Kemenangannya yang baru saja ia rasakan pasti kini terasa seperti debu di mulutnya. Mantan ibu mertuaku, yang sedang berbincang dengan seorang tamu, tiba-tiba berhenti. Matanya membelalak, mulutnya sedikit ternganga. Wajahnya yang dipoles riasan tebal seketika pucat pasi. Dia seperti melihat hantu, hantu dari masa lalu yang datang dengan wujud yang jauh lebih indah dan menakutkan. Kami mengabaikan mereka. Bima membawaku ke meja registrasi, menandatangani buku tamu dengan goresan pena yang mantap, lalu kami berjalan perlahan, menyapa beberapa orang yang Bima kenal. Seorang pria parubaya yang tampak sangat dihormati, menyapa Bima dengan antusias. Pak Bima.
Saya tidak menyangka bertemu Anda di sini. Suatu kehormatan besar, kata pria itu sambil menjabat tangan Bima dengan erat. Dan ini pasti Bu Larasati dan si kecil? Cantik sekali putrinya. Terima kasih, Pak Gunawan, jawab Bima ramah. Kebetulan, pengantin prianya dulu pernah bekerja di salah satu divisi perusahaan saya. Pak Gunawan mengangguk-angguk, namun matanya menatap Ardi di pelaminan dengan sorot aneh. Oh, begitu rupanya, gumamnya, seolah sedang menghubungkan titik-titik. Getaran itu semakin kuat. Kabar tentang siapa Bima sepertinya mulai menyebar dari mulut ke mulut. Pria yang dianggap Pak Gunawan sebagai sebuah kehormatan untuk ditemui, kini berada di pesta pernikahan salah satu pegawainya. Dinamika kekuasaan di ruangan itu mulai bergeser. Dan seperti yang kuduga, mereka tidak bisa menahan diri. Riana, dengan gaunnya yang megah, turun dari pelaminan. Langkahnya cepat, wajahnya yang cantik mengeras karena amarah yang ditahan. Mantan ibu mertuaku mengekor di belakangnya seperti bayangan yang penuh kebencian. Mereka mencegat kami di tengah ruangan, menciptakan sebuah drama kecil yang langsung menarik perhatian semua orang di sekitar kami. Musik yang mengalun seolah menjadi latar yang ironis bagi konfrontasi yang akan terjadi. Laras, desis Riana, suaranya rendah namun tajam. Berani sekali kau datang ke sini. Siapa yang mengundangmu? Hah? Aku menatapnya dengan tenang. Namaku tertera di undangan yang kau kirim, Riana. Apakah kau lupa? Jangan pura-pura bodoh, bentaknya, suaranya sedikit meninggi, membuat beberapa tamu menoleh. Kau datang ke sini pasti untuk membuat kekacauan, kan? Kau mau mempermalukan kami? Mau mengemis pada Ardi agar dia kembali padamu. Aku hampir tertawa mendengarnya. Tuduhannya begitu jauh dari kenyataan, begitu mencerminkan ketidakamanan di dalam dirinya. Di sampingku, Bima hanya diam, namun aku bisa merasakan otot lengannya menegang. Dia memberiku kesempatan untuk menyelesaikan ini sendiri. Mengemis? Aku mengulang kata itu dengan nada geli. Riana, lihatlah aku. Lihatlah suamiku. Lihatlah putriku. Apakah aku terlihat seperti orang yang perlu mengemis? Wajah Riana memerah. Hinaannya tidak mempan. Oh, jadi kau pamer? Pamer karena berhasil menggaet om-om kaya? Ujarnya sinis, melirik Bima dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Kau jual cerita sedihmu padanya? Hebat sekali aktingmu. Sebelum aku sempat menjawab, mantan ibu mertuaku menimpali. Dasar perempuan tidak tahu diri. Dulu kau datang ke keluarga kami tanpa membawa apa-apa, sekarang kau datang ke sini untuk merusak kebahagiaan anakku. Pergi kau dari sini, perempuan sial. Cukup, kesabaranku ada batasnya. Bu, kataku, nadaku berubah menjadi dingin dan tegas, membuat wanita tua itu sedikit terkejut. Saya tidak lagi punya urusan dengan Anda atau anak Anda. Saya datang sebagai tamu undangan. Jika Anda tidak bisa bersikap sopan, sebaiknya Anda yang pergi. Kau mengusirku? Ini pesta anakku, pekitnya histeris. Saat itulah Bima akhirnya angkat bicara. Suaranya tidak keras, namun penuh dengan otoritas yang membuat semua orang terdiam. Cukup, katanya. Saya tidak akan mentolerir istri saya dihina seperti ini. Dia menatap Riana dan mantan ibu mertuaku dengan tatapan tajam yang dingin. Pernikahan adalah acara yang sakral. Sangat disayangkan jika harus dinodai oleh perilaku yang tidak berkelas dari tuan rumahnya sendiri. Kata-kata, tidak berkelas, itu telak menghantam Riana. Dialah yang selama ini selalu menganggapku rendahan. Kini, seorang pria yang jelas-jelas berada di puncak strata sosial, melabelinya dengan hinaan yang sama. Ardi, yang melihat keributan itu, akhirnya turun dari pelaminan. Wajahnya pucat dan bingung. Dia berjalan menghampiri kami. Ada apa ini? Tanyanya. Riana, M.A., sudah. Jangan buat keributan. Keributan? Dia yang memulainya, Ardi. Perempuan ini datang untuk menghinamu, jerit Riana. Ardi akhirnya menatapku sepenuhnya. Matanya menjelajahi penampilanku, lalu beralih ke Bima, lalu ke Aisyah yang berada dalam gendongan Bima. Aku melihat kilatan penyesalan yang dalam di matanya, sebuah pengakuan tanpa kata bahwa dia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya.
Dia tergagap. Saya datang untuk memberimu selamat, Ardi, kataku datar. Selamat atas pernikahanmu. Semoga kau bahagia. Aku mengatakannya dengan tulus, karena kebahagiaanku tidak lagi bergantung pada penderitaannya. Namun, momen penutupan yang damai itu tidak ditakdirkan untuk terjadi. Pak Gunawan, direktur di perusahaan Ardi, yang sejak tadi mengamati dari kejauhan, memutuskan untuk mendekat. Mungkin dia merasa bertanggung jawab untuk menengahi keributan yang melibatkan salah satu bawahannya. Ardi, sapa Pak Gunawan dengan nada tegas. Jaga sikap istrimu dan ibumu. Kau tahu siapa yang sedang mereka ajak bicara? Ardi membeku. Dia menatap Pak Gunawan, lalu ke Bima, dan kembali ke Pak Gunawan. Wajahnya berubah menjadi kanvas kebingungan dan ketakutan. Pak Gunawan? Apa maksud Bapak? Tanya Ardi gugup. Pak Gunawan menghela napas, tampak sangat kecewa. Dia menoleh ke Bima dengan penuh hormat. Mohon maaf atas insiden yang tidak menyenangkan ini, Pak Bima. Saya akan pastikan karyawan saya ini. Pak Bima, potong Ardi, suaranya bergetar. Dia menatap Bima seolah baru pertama kali melihatnya. Wajahnya yang pucat kini menjadi seputih kertas. Bima, Brawijaya, CEO dari Brawijaya Corp. Bima hanya menatapnya dengan tenang, sebuah tatapan yang tidak mengancam namun cukup untuk membuat dunia Ardi runtuh. Brawijaya Corp adalah induk perusahaan dari perusahaan properti tempat Ardi bekerja. Bima bukan hanya bos dari bosnya, dia adalah pemilik dari semuanya. Ardi terhuyung mundur. Kakinya lemas seolah tulangnya berubah menjadi jeli. Dia menatapku, lalu ke Bima, lalu ke Aisyah. Semua kepingan puzzle kini menyatu di benaknya, membentuk sebuah gambaran yang mengerikan. Wanita yang dulu ia buang seperti sampah kini adalah istri dari orang paling berkuasa di perusahaannya. Anak yang ia anggap aib, kini adalah putri kesayangan dari seorang Bima Brawijaya. Riana dan ibunya juga terdiam. Wajah angkuh mereka runtuh, digantikan oleh ekspresi syok dan tak percaya. Riana, yang merasa telah merebut seorang pria sukses dari seorang babu, kini sadar bahwa kesuksesan Ardi tak lebih dari setitik debu di bawah sepatu suami dari wanita yang ia hina. Tidak mungkin, bisik Riana. Mantan ibu mertuaku menatapku dengan ngeri. Semua hinaannya tentang kemiskinan dan ketidakberkelasakan kini berbalik menghantam wajahnya sendiri dengan kekuatan 100 kali lipat. Keheningan yang canggung menyelimuti kami. Para tamu yang mendengar percakapan itu mulai berbisik-bisik. Suasana pesta yang tadinya meriah kini berubah menjadi tegang. Wajah-wajah yang tadinya tersenyum kini menatap Ardi dan keluarganya dengan tatapan campuran antara kasihan dan cemoohan. Pesta pernikahan yang seharusnya menjadi puncak kemenangan mereka, dalam sekejap berubah menjadi panggung penghakiman publik. Misi mereka untuk mempermalukanku telah gagal total. Sebaliknya, mereka telah mempermalukan diri mereka sendiri dengan cara yang paling spektakuler. Bima, yang merasa semuanya sudah cukup, menatapku dengan lembut. Kita pulang, sayang? Aku mengangguk. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan atau dilakukan di sini. Kemenanganku bukanlah dengan balas menghina mereka. Kemenanganku adalah dengan pergi dari sini, kembali ke kehidupanku yang penuh cinta, meninggalkan mereka untuk tenggelam dalam puing-puing kesombongan yang mereka ciptakan sendiri. Selamat menikmati pestanya, kata Bima datar kepada Ardi, sebelum membalikkan badan. Kami berjalan keluar dari ballroom itu. Kali ini, semua mata tertuju pada kami, namun dengan tatapan yang berbeda. Ada kekaguman, rasa hormat, dan mungkin sedikit ketakutan. Kami berjalan dengan kepala tegak, meninggalkan di belakang kami sebuah pesta yang telah hancur, sebuah keluarga yang telah dipermalukan, dan gema takdir yang menertawakan mereka. Di luar, udara malam terasa segar dan bersih. Aku menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-paruku dengan kebebasan. Babak itu telah benar-benar berakhir. Keesokan harinya adalah hari Senin. Bagi kami, itu adalah awal dari minggu yang normal. Bima berangkat kerja setelah sarapan dan bermain sebentar dengan Aisyah. Aku menghabiskan pagiku dengan Oma, merencanakan renovasi kecil untuk taman belakang. Kehidupan berjalan dengan damai. Namun aku tahu, bagi Ardi, hari itu adalah awal dari kehancurannya. Benar saja. Sore itu, saat Bima pulang,
Dia menceritakan apa yang terjadi. Pak Gunawan telah memanggil Ardi ke ruangannya pagi itu juga. Aku tidak ikut campur secara pribadi, jelas Bima sambil melepaskan dasinya. Aku hanya mengatakan pada Gunawan bahwa aku menyerahkan keputusan sepenuhnya padanya, tapi Brawijaya Corp tidak bisa memiliki karyawan di posisi manajerial dengan masalah integritas dan perilaku yang begitu buruk, apalagi setelah membuat skandal publik yang melibatkan keluargaku. Keputusannya sudah bisa ditebak. Ardi dipecat. Bukan hanya dipecat, tapi dengan catatan buruk yang akan membuatnya sulit mencari pekerjaan lain di industri yang sama. Pak Gunawan, yang merasa sangat malu di hadapan Bima, memastikan bahwa keluarnya Ardi menjadi pelajaran bagi yang lain. Kehancuran Ardi tidak berhenti di situ. Kehilangan pekerjaan berarti kehilangan sumber penghasilan utama. Riana, yang menikahi Ardi karena iming-iming kehidupan mewah dan status sosial, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Cinta mereka yang dibangun di atas pondasi materi, retak seketika saat pondasi itu goyah. Aku tidak tahu detailnya, tapi beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar dari seorang kenalan lama di pengadilan agama tempatku mengurus perceraian dulu. Riana menggugat cerai Ardi. Alasannya klise, sudah tidak ada kecocokan. Pernikahan impian mereka bahkan tidak bertahan sampai hitungan bulan. Riana, si pelakor yang merasa menang, ternyata hanya memenangkan piala kosong yang kini ia buang begitu saja. Ardi jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Ditinggal istri, tanpa pekerjaan, dan dengan reputasi yang hancur. Dia dan ibunya terpaksa menjual rumah yang dulu menjadi saksi bisu penderitaanku. Mereka harus pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggir kota. Karma bekerja dengan cara yang begitu sistematis dan teliti. Beberapa bulan setelah pesta pernikahan yang gagal itu, sebuah mobil tua berhenti di depan gerbang rumah kami yang megah. Satpam memberitahuku lewat interkom bahwa ada seorang pria bernama Ardi dan seorang wanita tua yang ingin bertemu denganku. Hatiku terasa tenang, tidak ada gejolak apapun. Aku sudah menduga hari ini akan datang. Aku meminta Satpam untuk membiarkan mereka masuk hanya sampai teras. Aku tidak ingin energi negatif mereka masuk ke dalam rumahku. Aku keluar menemui mereka, berdiri di ambang pintu rumahku yang indah, sementara mereka berdiri di bawah, di halaman rumput, tampak begitu kecil dan menyedihkan. Ardi terlihat 10 tahun lebih tua. Wajahnya kuyu, matanya cekung, pakaiannya lusuh. Ibunya, yang dulu begitu angkuh, kini hanya bisa menunduk. Tangannya mencengkeram lengan Ardi seolah mencari kekuatan. "Laras?" panggil Ardi dengan suara parau. Aku hanya menatapnya, menunggu. Dia tiba-tiba berlutut di hadapanku. Ibunya terkesiap, lalu ikut menjatuhkan dirinya ke tanah. Pemandangan itu begitu surreal. Dua orang yang pernah menginjak-injak harga diriku kini bersujud di kakiku. "Maafkan aku, Laras," isak Ardi. "Aku tahu aku salah. Aku telah melakukan dosa terbesar padamu dan pada anak kita. Aku dibutakan oleh kesombongan dan oleh Riana. Sekarang aku menerima ganjarannya. Aku kehilangan segalanya." "Tolong, Laras," timpal ibunya, air matanya membasahi kerudung kusamnya. "Maafkan kami." Ibu menyesal. Ibu sudah tua, ibu sakit-sakitan sekarang. "Tolong, Nak, bicaralah pada suamimu. Minta dia untuk memberi Ardi pekerjaan lagi. Pekerjaan apa saja. Kami butuh makan." Permohonan mereka terdengar begitu menyedihkan. Ada sebagian kecil dari diriku yang merasa iba. Tapi kemudian aku teringat malam hujan itu. Malam di mana mereka mendorongku keluar rumah tanpa belas kasihan saat aku sedang mengandung. Aku teringat kata-kata hinaan mereka, tawa kemenangan Riana. Rasa iba itu pun menguap. Aku menarik napas panjang. "Berdirilah," kataku dengan suara dingin. "Rumah ini terlalu bersih untuk dinodai oleh sujud kalian." Mereka perlahan bangkit, menatapku dengan penuh harap. "Kalian minta maaf sekarang?" Aku bertanya, bukan karena ingin jawaban. Maaf kalian tidak ada artinya buatku. Maaf tidak akan bisa menghapus semua rasa sakit, semua hinaan, semua malam-malam dingin yang kulalui sendirian. Maaf tidak akan mengembalikan waktu yang telah kalian sia-siakan. Aku menatap Ardi lekat-lekat. "Kau bilang Aisyah anak kita? Kau salah. Dia bukan anakmu.
Kau kehilangan hak untuk memanggilnya anakmu saat kau membuangnya bersama ibunya ke jalanan. Ayahnya adalah pria yang memungut kami, yang mencintai kami, yang memberinya nama dan masa depan. Ayahnya adalah suamiku, Bima Brawijaya. Lalu aku beralih ke ibunya. Dan Anda, Bu. Anda bilang Anda sakit-sakitan? Dulu, saat saya sedang hamil dan kesakitan karena harus bekerja seperti budak, Anda tidak pernah peduli. Jadi, maaf, saya juga tidak peduli dengan penyakit Anda sekarang. Itu adalah urusan Anda dengan Tuhan. Kata-kataku tajam, mungkin kejam. Tapi itu adalah kebenaran yang harus mereka dengar. Mengenai pekerjaan, lanjutku, suamiku adalah seorang profesional. Dia tidak akan memecat atau mempekerjakan seseorang karena alasan pribadi. Ardi dipecat karena kinerjanya dan perilakunya yang buruk. Itu adalah konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Belajarlah untuk bertanggung jawab. Harapan di wajah mereka padam, digantikan oleh keputusasaan total. Sekarang, pergilah, usirku dengan tenang. Jangan pernah datang ke sini lagi. Pintu rumah ini dan pintu hatiku sudah tertutup rapat untuk kalian selamanya. Carilah pengampunan dari Tuhan, bukan dariku. Aku sudah melupakan kalian. Tanpa menunggu jawaban mereka, aku berbalik, masuk ke dalam rumah, dan menutup pintu dengan pelan namun tegas. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Aku berjalan menuju taman belakang di mana aku bisa mendengar suara tawa Aisyah yang sedang bermain dengan Bima. Itulah duniaku sekarang. Itulah kebahagiaanku. Mereka, orang-orang dari masa lalu itu, hanyalah bayangan yang telah memudar. 5 tahun kemudian. Kehidupan adalah sebuah melodi yang indah. Butik Anissa milik Oma kini telah berkembang pesat. Aku membantunya mengubah butik kecil itu menjadi sebuah merek busana muslim yang disegani, dengan aku sebagai kepala desainernya. Aku menemukan gairah dan bakatku, menciptakan karya-karya yang tidak hanya indah tapi juga memberdayakan perempuan. Aku bukan lagi hanya istri seorang CEO, aku adalah seorang pengusaha sukses dengan usahaku sendiri. Aisyah tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas, cantik, dan penuh kasih. Dia sangat dekat dengan Bima, ayah yang ia puja. Terkadang, saat melihat interaksi mereka, hatiku dipenuhi rasa haru. Tuhan telah mengambil seorang ayah biologis yang buruk darinya dan menggantinya dengan ayah sambung terbaik di dunia. Dan kebahagiaan kami semakin lengkap. Setahun yang lalu, aku melahirkan seorang bayi laki-laki, buah cintaku dengan Bima. Kami memberinya nama Adam. Kehadirannya membawa lebih banyak tawa dan cahaya ke dalam rumah kami. Aisyah sangat menyayangi adiknya, ia adalah seorang kakak perempuan yang protektif dan penuh perhatian. Suatu sore, kami berempat, aku, Bima, Aisyah, dan Adam dalam gendonganku, sedang berjalan-jalan di sebuah taman kota. Aisyah berlari-lari kecil mengejar kupu-kupu, tawanya riang bergema di udara. Bima merangkul bahuku. Lihat mereka, bisiknya. Kau berhasil, sayang. Kau telah membangun surga kita sendiri. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya, menatap pemandangan di hadapanku dengan hati yang meluap oleh rasa syukur. Di kejauhan, di bangku taman yang lain, aku melihat sekilas seorang wanita tua yang mendorong kursi roda yang diduduki oleh seorang pria parubaya yang tampak sakit-sakitan. Wajah mereka tampak familiar, namun begitu asing. Mereka adalah hantu dari kehidupan yang lain, dari dunia yang berbeda. Aku membuang muka, bukan karena benci, tapi karena mereka benar-benar tidak penting lagi. Karma telah menyelesaikan tugasnya. Mereka menuai apa yang mereka tabur. Tapi aku tidak lagi menemukan kebahagiaan di atas penderitaan mereka. Kebahagiaanku kini murni berasal dari keluargaku, dari cintaku, dari kehidupanku sendiri. Aku telah memaafkan masa lalu, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Memaafkan untuk melepaskan, dan melepaskan untuk terbang lebih tinggi. Aisyah berlari kembali ke arah kami, memeluk kaki Bima. Ayah, ibu, lihat, Aci dapat bunga. Bima mengangkatnya dan mencium pipinya. Bunga yang cantik, untuk putri ayah yang paling cantik. Aku tersenyum, memeluk Adam lebih erat. Inilah epilogku. Bukan tentang balas dendam yang terpuaskan, tapi tentang kebahagiaan yang dibangun di atas fondasi kekuatan, kesabaran, dan cinta sejati.
Aku pernah dibuang dan dihina, namun kini aku dipuja dan dicinta. Aku adalah bukti bahwa setelah malam yang paling gelap sekalipun, fajar akan selalu menyingsing, membawa serta janji hari baru yang jauh lebih indah. Dan aku, Larasati, telah menemukan fajarku.